Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Safa Masyedah dengan NIM A210200046 dengan mata kuliah Praktik Media Pembelajaran Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Joko Suwandi dari kelas C, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan hyperlink atau cara menghyperlink materi di dalam Microsoft Word. Pertama, kita buka terlebih dahulu Microsoft Word. Di sini saya sudah mempunyai materi mengenai siklus akuntansi. Ada beberapa tahapan. Di sini ada beberapa kolom tahapan dalam siklus akuntansi. Terlebih dahulu kita akan menghyperlink bukti transaksi. Kita klik kolom bukti transaksi, setelah itu kita pergi ke insert. Nah, di insert di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang kolom links. Di sini ada links, bookmark, cross reference. Karena kita akan menghyperlink, maka kita akan klik pilih yang link di sini. Cara cepatnya kalian bisa Ctrl K. Nah, di sini ada beberapa pilihan kita mau menggunakan cara hyperlink yang bagaimana. Tapi di sini kita akan menghyperlink dengan menggunakan browser page. Browser page ini kita materinya itu langsung tertuju ke web yang kita tuju. Namun terlebih dahulu kita harus mempunyai materinya di web yang sudah kita cari. Jadi tadi tentang mengenai bukti transaksi, maka kita mencari di webnya mengenai bukti transaksi. Lalu di sini ada URL, alamat URL-nya kita tinggal copy dengan cara Ctrl C atau Ctrl C. Setelah sudah, kita langsung pergi ke Microsoft Word-nya kembali. Di sini ada address atau alamat, kita tinggal pastekan di sini. Ctrl V atau kita tempel. Setelah itu kita klik OK. Sudah jadi, di sini sudah jadi hyperlink-nya. Nah, langsung tertuju ke web yang sudah kita copy link-nya tadi. Untuk cara lain menghyperlink, di sini bisa menggunakan hyperlink dalam satu dokumen atau di sini kan saya ada bagian siklus akuntansi. Nah, di bawahnya ini sudah ada materi mengenai atau penjelasan mengenai siklus akuntansi dari masing-masing tahapan. Untuk cara hyperlink dalam satu dokumen, yang kedua yaitu kita bisa kita ada jurnal khusus. Kita langsung ke jurnal khusus saja. Kita klik kolom jurnal khususnya, klik satu kali. Setelah itu terlebih dahulu kita harus mengeblok judulnya di sini di materinya, yaitu mencatat dalam jurnal khusus. Kita masukkan ke bookmark terlebih dahulu. Nah, kita bookmark, insert a bookmark. Tadi di insert, kita kasih judul bookmarknya apa. Karena kita tadi mengenai jurnal khusus, maka kita kasih judul jurnal khusus. Setelah itu kita add. Sudah tercantum di bookmark. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah mengklik kolomnya. Sudah terklik, setelah itu tadi ke insert lagi, seperti tadi langkahnya kita ke link, tetapi di sini kita bukan menggunakan browser page, namun page in this document. Nah, di sini sudah tertera kan di bookmarks-nya jurnal khusus, kita klik saja, setelah itu tinggal kita klik OK. Maka di sini sudah tertera ke materinya. Untuk cara mengkliknya sama seperti tadi, membukanya kita kontrol, kita klik 2 kali. Nah, sudah tertuju ke materi, yaitu mencatat ke dalam jurnal khusus. Nah, itu yang bisa saya jelaskan mengenai beberapa cara. Ada 2 cara dalam menghyperlink yang mudah, jadi kalian tidak perlu repot-repot mencari atau men-scroll materinya satu persatu, tinggal kalian klik saja di sini, maka akan muncul materinya tanpa kalian susah-susah mencarinya satu persatu. Di sini saya akan menjelaskan siklus akuntansi secara singkat saja. Di sini saya sudah menghyperlink satu persatu kolom tahapan siklus akuntansi. Nanti kalian bisa mempraktekannya sendiri. Nah, yang pertama tadi ada bukti transaksi. Klik 2 kali. Siklus akuntansi yang pertama yaitu
bukti transaksi. Di sini ada penjelasannya yaitu dokumen tertulis yang mencatat dan merekam seluruh transaksi yang terjadi pada kegiatan bisnis. Di sini juga ada fungsinya, yaitu setiap transaksi yang terjadi pada proses membutuhkan. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai jurnal khusus tadi. Nih, mencatat ke dalam jurnal khusus. Di sini jurnal khusus itu ada beberapa tahapan, jenis-jenis jurnal khusus, ada jurnal pembelian, ada jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua jenis pembelian. Setelah itu ada jurnal penjualan, jurnal khusus yang digunakan untuk menyimpan sebuah transaksi penjualan terperinci. Ada jurnal penerimaan kas, contohnya perusahaan dagang di mana penjualan tunai akan dicatat. Nah, seperti ini. Selanjutnya ada jurnal pengeluaran kas, yaitu berfungsi untuk mencatat semua hasil transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran uang. Yang terakhir yaitu ada jurnal umum. Jurnal umum adalah sebuah jurnal yang digunakan untuk mencatat semua jenis bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu. Seperti itu. Selanjutnya, setelah adanya bukti transaksi, analisis bukti transaksi, kita catat ke jurnal khusus. Jurnal khusus nanti bukti transaksi tersebut masuk ke jurnal pembelian, atau jurnal penjualan, atau pengeluaran kas, atau penerimaan kas, atau bahkan ke jurnal umum. Selanjutnya, setelah kita mencatatnya di jurnal khusus, langsung kita posting ke buku besar umum. Kita cari tahu apa itu buku besar umum. Seperti tadi caranya, kontrol, tekan kontrol. Setelah itu kita klik 2 kali. Kita hyperlink terlebih dahulu. Kita menggunakan satu dokumen saja. Kita harus menggunakan underscore agar dia tidak boleh menggunakan spasi, tapi menggunakan underscore. Nah, sudah. Selanjutnya kita hyperlinkkan. Klik kolomnya, kita klik link. Nah, di sini ada buku besar umum. Oke, selanjutnya kita buka materinya. Nah, memposting ke buku besar umum. Yang dimaksud dengan buku besar akuntansi atau general ledger adalah suatu kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Akun-akun yang tercatat di dalamnya merupakan akun-akun yang berbeda seperti akun aktiva, kewajiban, dan modal usaha. Secara singkatnya, buku besar umum seperti itu. Kita nanti mempostingnya di buku besar umum. Selanjutnya ke posting ke neraca saldo. Kita Ctrl C, kita klik 2 kali. Ini langsung ke materinya, yaitu cara membuat neraca saldo. Nih, apa itu laporan neraca saldo? Adalah suatu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan tertentu. Nah, jadi untuk kalian bisa mempostingkan neraca saldo atau mengisikan neraca saldo, kalian harus memposting dulu di buku besar, baru di neraca saldo. Seperti itu. Ini kalian bisa baca sendiri, nanti komponen dalam trial balance ada nomor akun, nanti kolomnya itu ada nomor akun, nama akun atau keterangannya, debit atau kredit. Nah, seperti ini nanti neraca saldonya.
Setelah itu kita ke neraca lajur, kita klik kontrol, kita klik 2 kali. Ya, pengenalan neraca lajur, sebuah laporan yang berisi semua data tentang akuntansi yang menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Nah, di sini kalian bisa melihat membacanya nanti. Kita ke contohnya langsung. Nah, di sini contoh bentuk dari neraca lajur. Di sini kolomnya ada nomor, nama akun, ada kolom neraca saldo, ada debit kredit. Setelah itu ada jurnal penyesuaian, debit kredit. Setelah itu neraca saldo setelah disesuaikan, debit kredit, laba rugi, dan juga neraca. Setelah itu kita ke laporan keuangan. Untuk menghyperlinknya sama seperti tadi, jadi kalian tidak perlu bingung. Saya jelaskan di awal tadi. Nah, laporan keuangan ini nanti biasanya tujuan laporan keuangan ini adalah sendiri untuk mengetahui bagaimana suatu perusahaan secara keseluruhan dalam periode tertentu. Ada beberapa laporan keuangan, ada laporan laba rugi, jenis laporan keuangan yang biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi laba dan rugi perusahaan sehingga dapat menilai kinerja keuangan. Setelah itu, nah, di sini bentuk dari kolom dari laba rugi ada pendapatan, beban, laba kotor. Nah, seperti ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Setelah itu ada laporan perubahan modal atau laporan ekuitas. Ada laporan neraca. Pengertian neraca merupakan salah satu jenis laporan keuangan sederhana yang terdiri dari beberapa informasi yang menunjukkan posisi dan informasi keuangan sebuah usaha atau perusahaan. Dan ada laporan arus kas, jenis laporan yang format laporan yang memberikan informasi tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada sebuah usaha. Ada catatan atas laporan keuangan, ini juga bisa ditambahkan laporan identitas perusahaan atau usaha. Nama laporan ini hal yang wajib dibuat oleh perusahaan. Nah, sudah. Setelah itu, kita langkah terakhir yaitu penutupan buku. Nanti ada di jurnal penutup. Yang pertama jurnal penutup. Kita lihat terlebih dahulu. Jurnal penutup dapat dimiliki jurnal yang akhir versi menutup beberapa akun seperti akun pendapatan, akun beban, akun ikhtisar laba rugi, dan akun prive dengan memindahkan saldonya ke akun permanen di dalam buku besar. Ini nanti kalian bisa baca. Nah, di sini untuk menutupnya pendapatan jasa, contohnya transaksi pendapatan jasa salon, ikhtisar laba ruginya nanti kita tutup. Jurnal penutup untuk pendapatan, laba ditahan, dividen. Untuk menutup akun biaya atau beban, ikhtisar laba rugi, beban gaji serba penyusutan pendapatan beban sewa. Dan untuk penutup ikhtisar laba ruginya, saldo laba, modalnya kredit. Nah, jurnal menutup akun prive, modal debit, privenya kredit. Setelah itu menutup di akun buku besar. Kita tunggu terlebih dahulu, masih buku besar atau penutupan buku besar. Nah, di sini pengertiannya memindahkan sisa akun nominal ke akun ekuitas sehingga akun nominal menjadi tertutup tersisa 0 dan akun ekuitas menunjukkan sisa yang sebenarnya. Langkahnya menyusun jurnal penutup dengan cara sebagai berikut ini: memindahkan saldo akun laba rugi, memindahkan saldo akun beban, memindahkan saldo akun laba rugi yang sudah kita
contohkan tadi mengenai jurnal penutup. Selanjutnya, memindahkan jurnal penyesuaian ke buku besar. Setelah itu memindahkan jurnal penutup ke akun buku besar. Nah, ini contohnya. Ini contoh neraca saldonya. Terus kita langsung ke contoh setelah membuat jurnal penutup kita memposting ke buku besar. Nanti kalau sudah gitu diposting ke buku besar seperti ini. Memposting ke buku besar nanti kalau sudah jurnal penutupnya sudah terbuat, nanti kita menutup buku besarnya di sini, neraca saldo di sini. Contohnya seperti ini. Nah, itu yang terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Nah, langkah terakhir yaitu neraca saldo setelah penutupan. Ini pengertiannya. Neraca saldo sebenarnya adalah laporan neraca yang dibuat setelah jurnal penutup agar bisa memastikan total saldo yang terdapat di dalam buku besar seimbang atau sesuai dan balance. Nah, ini seperti ini contohnya. Contoh kolom neraca saldo setelah penutupan ada kolom kode akun, nama akun, debit, dan juga kredit. Selain itu, bukti transaksi juga dicatat di dalam buku besar pembantu. Selain itu, setelah di buku besar pembantu, langsung dicatat di daftar saldo. Daftar saldo juga daftar saldo dibedakan daftar saldo piutang atau daftar saldo hutang. Nah, selain itu juga buku besar umum setelah diposting ke buku besar umumnya nih, nanti bisa juga dicatat di daftar saldo untuk mengetahui di mana apakah itu hutang atau piutang. Nanti kita akan lihat contohnya CV Permata Dhani, nanti mereka punya hutang atau piutang, nanti akan dicatat di daftar saldo. Selain di daftar saldo, juga buku besar nanti juga dicatat di dalam jurnal penyesuaian. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.